Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kelompok pertama terdiri dari saya sendiri, yakni Ahmad Fatah Nurzakul dan saudara Azam Hafidlin. Dalam kali ini, kelompok pertama akan membahas tentang manajemen modal kerja. Ini yang meliputi pengertian. Nah, untuk pengertiannya sendiri, manajemen modal kerja adalah investasi harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua modal kerja, yakni terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Untuk yang modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar atau aktiva lancar tersebut, yakni termasuk semuanya seperti kas, bank, piutang dan sebagainya, itu disebut modal kerja bersih, modal kerja kotor. Sedangkan untuk modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah hutang lancar, atau selisih antara pengurangan dari aktiva lancar dengan hutang lancar atau kewajiban lancar. Untuk selanjutnya, menurut Kasmir dalam bukunya menjelaskan definisi modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ini definisi yang lebih simpel. Jadi ini modal kerja itu apa? Yaitu dana atau aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ini ada dua poin. Ini non working capital adalah dana yang tidak menghasilkan tetapi merupakan future income, seperti investasi dalam aktiva tetap seperti mesin, peralatan gedung pabrik. Ini tidak menghasilkan income atau keuntungan, tapi ini sangat diperlukan sebagai penunjang untuk operasional. Nah, sedangkan untuk modal kerja potensional adalah modal kerja yang berpotensi menghasilkan keuntungan seperti aktiva lancar. Selanjutnya dalam subbab kali ini, yakni aktiva lancar. Untuk definisinya, yakni merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai, sehingga dapat dialokasikan menjadi uang tunai. Kemudian aktiva lancar itu tidak hanya berupa uang tunai, melainkan bisa berupa piutang dagang, persediaan, dan biaya dibayar di muka yang termasuk akun jangka pendek atau yang maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Kalau lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, maka disebut akun jangka panjang. Nah, poin yang kedua, semua akun yang termasuk golongan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, persediaan barang dagangan, kemudian jumlahkan untuk mendapatkan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Ini semua akun-akun tersebut nilainya berapa nanti dijumlah, yaitulah aktiva lancar atau harta lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk hutang lancar, ini merupakan definisinya dulu, ini merupakan utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, tidak lebih. Maksudnya kalau aktiva lancar tadi identik dengan aset, kekayaan. Nah, kalau hutang lancar ini kewajiban atau utang yang harus dilunasi dengan jangka tempo yang pendek
yakni kurang dari 1 tahun, tidak lebih. Nah, untuk itu ada 2 poin dalam hal definisi tersebut, yakni hutang yang dapat ditentukan jumlahnya. Maksudnya hutang yang memang sudah ditentukan jumlahnya, seperti utang dagang. Jadi utang dagang sekian, kan sudah ngerti jumlahnya, wesel bayar, terus utang biaya dan utang gaji karyawan, dan sudah ditentukan berapa besar nominalnya. Kemudian poin yang kedua, yakni hutang yang tidak dapat ditaksir jumlahnya. Jadi sehingga maksudnya punya hutang namun tidak pasti, cuma ditaksir jumlahnya, seperti utang pajak penghasilan yang kemungkinan bisa berubah sesuai keadaan zaman, seperti tanah semakin tahun semakin mahal, utang garansi ya ini kan masih tidak pasti dan cuma ditaksir jumlahnya berapa. Selanjutnya, ini bab selanjutnya, modal kerja bagi kesehatan perusahaan. Apa sih itu? Nah, untuk definisinya menurut Kazmir dalam bukunya cetakan 2016 halaman 252 sampai 253 ini menyatakan bahwa pentingnya modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan perusahaan adalah sebagai berikut. Ada 5 poin. Ini apa pentingnya sih modal kerja bagi perusahaan, apa gunanya, apa manfaatnya, kayak gitu. Itu yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Jelas ini, karena modal kerja itu kan identik dengan kerjanya itu mengelola keuangan, sehingga manajer keuangan itu lebih fokus dalam mengoperasional aset-asetnya untuk perusahaan, tidak leha-leha lah. Makanya penting banget, sehingga lebih tertata nantinya, seperti akun-akunnya lebih tertata sehingga terjadi balance atau keseimbangan. Nah gitu. Untuk kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Ini ada kaitannya dengan atas, karena ada kayak pengawasan sehingga investasi dalam aktiva lancar itu cepat dan seringkali mengalami perubahan. Ini perubahannya itu ya efektif dan hasilnya pun cenderung labil, tidak anjlok ya tidak terlalu dalam lah, mungkin sidik nanti naik lagi dan mendapat keuntungan, mungkin gitu. Itu yang ketiga, ya ini dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Ini maksudnya gini, ada prakteknya separuh sebagian dari total aktiva. Kan aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar kan meliputi akun kas, bank, piutang, persediaan dan seterusnya. Untuk aktiva tetap ya ini gedung, kendaraan, tanah. Namun prakteknya ya memang separuh aktiva itu memang aktiva lancar sebagai modal kerja, karena lebih cepat bergerak. Maksudnya dari aktiva lancar itu biaya-biayanya lebih cepat kembali karena digunakan untuk operasional, berjalan terus dan mendapatkan income sehingga mendapatkan keuntungan lebih cepat. Untuk yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Ya, karena perusahaannya mungkin baru berdiri, tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan sistematis yang sangat teratur, yakni dengan adanya modal kerja, sehingga akun-akun keuangan lebih bisa dibukukan secara sistematis. Untuk yang kelima, yakni terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Maksudnya terdapat hubungan yang sangat erat. Ini antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja.
Untuk yang selanjutnya, nah ini tentang konsep pengertian modal kerja. Jadi namanya konsep pasti mengandung apa. Nah, ini pengertian modal kerja menurut Jarwanto dalam bukunya cetakan 2011 halaman 87 ada sebagai berikut. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Ya, untuk konsep modal kerjanya ada 3 poin. Yang pertama konsep kuantitatif. Apa itu konsep kuantitatif? Yakni modal kerja menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti gas, bank, piutang, surat berharga, persediaan, dan seterusnya. Untuk yang kedua, konsep kualitatif. Ya, ini konsep kualitatif modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Seperti definisi tersebut, yaitu termasuk dalam hal konsep kualitatif. Konsep fungsional, ya ini modal kerja ini menitik beratkan pada fungsi pada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income perusahaan, atau bisa disebut dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Jadi dana yang digunakan untuk didirikan perusahaan ini untuk apa? Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.